الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab Tamhid Iqra Qiraati Tariqatun Sari'ah fi Ta'allumi Qiraatil Quran, karya Al-Ustadz Abu Hazim Muhsin ibn Muhammad Basri hafizahullah. Masih dalam jilid yang ketiga atau juz' yang ketiga. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa pembahasan sebelumnya. Di antaranya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang madlin. Juga disusul dengan pembahasan nun dan mim yang disukun. Dan sekarang insyaallah ta'ala kita akan masuk dalam pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang al-qalqalah. Pembahasan tentang al-qalqalah. Pembahasan ini pembahasan yang sudah masyhur ya. Kita sebagaimana kita maklumi bersama, pembahasan tentang qalqalah ini pembahasan asalnya dia adalah sifat terhadap suatu huruf. Ada beberapa huruf dari 29 huruf hijaiyah yang bersifat dengan sifat ini. Namanya qalqalah. Baik, apa itu qalqalah? Secara ringkas kita katakan, qalqalah adalah pantulan yang terjadi pada saat pengucapan huruf. Pantulan yang terjadi pada saat pengucapan huruf. Karena kuatnya penyandaran huruf kepada makhrajnya atau tempat keluarnya. Yaitu qalqalah, pantulan yang terjadi pada saat penyebutan huruf. Karena kuatnya penyandaran huruf kepada makhrajnya atau tempat keluarnya. Dan hurufnya hanya ada 5. Hanya ada 5. Disingkat dengan ucapan orang Arab, qutbu jadin. Qutbu jadin. Qaf, qa, ba, qutbu. Jadin, jim, dal. Itu biasa kalau istilahnya kita orang Indonesia, baju di toko. Itu istilah Indonesianya. Kalau istilah tajwidnya, qutbu jadin. Tidak ada masalah kalau dalam istilah yang seperti ini. Yang jelas antum paham, antum tahu apa yang diinginkan. Intinya hurufnya ada 5. Ya, qaf, qa, ba, jim, dal. Antum mau susun bagaimanapun terserah. Adapun orang Arab dia kumpulkan dalam satu ucapan, qutbu jadin. Baik. Dan insyaallah ta'ala mulai dari pembahasan ini di halaman 26 ya. 24. Itu sampai terakhir pembahasannya akan membahas tentang qalqalah. Hanya akan disisipkan satu pembahasan nantinya di pertengahan, yaitu tentang hamzah wasal. Wa illa semuanya dari sini nanti 24 sampai terakhir. Nah itu sudah tidak ada lagi pembahasan. Kecuali pembahasan qalqalah. Baik, sebelum itu kita berikan beberapa faedah tentang pembahasan qalqalah. Yang pertama, qalqalah dibagi menjadi 2 oleh para ulama. Qalqalah dibagi menjadi 2 oleh para ulama.
Dan pembagian ini ditinjau dari sisi kuat dan lemahnya pantulan pada saat mengucapkan huruf. Jadi qalqalah itu dari sisi kuat dan lemahnya pantulannya terbagi menjadi dua. Ada namanya qalqalah kubra dan ada namanya qalqalah sughra. Kubra dan sughra. Apa bedanya? Qalqalah kubra dan sughra. Tentunya dari namanya sudah kita bisa paham ya. Kalau kubra dari kata kabura, yang besar. Kalau sughra dari kata saghra, yang kecil. Kalau qalqalah besar berarti qalqalah yang tebal qalqalahnya. Kalau qalqalah sughra, qalqalah yang tipis. Dari mana kita bisa bedakan? Disebutkan oleh para ulama, ya dari tekanannya. Dari tekanannya. Kapan dikatakan qalqalah kubra? Kalau misalkan huruf qalqalah disukun dan berada di akhir kata. Atau bahasa lainnya, ketika kita wakaf di atas huruf qalqalah. Kenapa? Karena nanti akan datang keadaan huruf qalqalahnya berharakat. Tapi karena kita sukun, karena kita wakaf wajib disukun. Keadaan pertama, kapan qalqalah dikatakan qalqalah kubra? Itu kalau wakaf di atas sukun. Kalau sughra, kapan dia dikatakan qalqalah sughra? Kalau dia sukun dikala wasal. Sukun dikala wasal. Dan kedua qalqalah ini berkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yalid dan yulad sama-sama sukun. Nah sekarang kalau yalid, ini qalqalah apa namanya? Sughra. Kenapa? Karena dia sukun di kala wasal. Paham ini? Tapi lam yulad sukun. Tapi dia di kala wakaf. Karena kita berhenti di situ. Pertanyaannya, kalau saya lanjut bagaimana? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Apa jawabannya? Yuladnya. Jadi sughra. Kalau ada papan lebih bagus. Tidak ada papan ya? Paham gitu? Jadi ini bukan masalah letaknya. Bukan masalah letaknya. Karena lam yalid wa lam yulad. Lam yulad betul terletak di akhir ayat. Nah, tapi kalau saya baca wasol, saya tidak mau berhenti di situ. Saya mau baca sambung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa hukumnya yulad? Sughra. Karena dia sudah tidak diwakaf di atasnya. Gosat semua, yang bagian atas saja. Ya, perhatikan surah Al-Ikhlas. Afwan. Lam yalid wa lam yulad. Ini tanda wakaf. Lam yalid wa lam
yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Saja. Kufuwan ahad. Ini. Nah sekarang afwan bagian. Syahidnya kita di sini. Sukun. Lam yalid walam yulad. Sekarang lam yalid huruf qalqalah, dal sukun. Qalqalahnya apa? Sughra. Pertanyaannya kenapa? Sukun di kala wasal. Adapun lam yulad sama. Dal sukun. Huruf qalqalah. Qalqalahnya apa? Kubra. Kenapa bisa kubra? Karena wakaf. Pertanyaan berikutnya. Kalau saya berhenti di lam yalid, kubra. Kenapa bisa kubra? Nah tadi antum bilang sugra. Karena kalau kita berhenti di atasnya, berubah hukumnya. Sukun dikala wakaf. Demikian pula walam yulad. Ketika saya sambung, sugra atau kubra? Sugra. Karena sudah tidak diwakaf lagi. Paham ini? Paham ji? Ya, adapun membedakannya bagaimana caranya, ya bedakan saja. Kalau pantulannya yang kubro itu lebih berat. Lam yalid wa lam yulad. Yulad. Kalau lam yalid wa lam ringan. Wa lam yulad lebih berat. Nah ini. Sebagian ulama sebenarnya ada yang menambah pembagian yang lain, tapi pendapat ini wallahu taala alam lemah. Yang mengkhususkan wakaf di atas tasydid. Seperti misalkan al-haq, wakaf. Al-haq, haq. Ada yang mengkhususkan ini. Sama seperti tabbat yada abi lahabiw wa tabb. Di antara sebagian ulama ada yang mengkhususkan ini lagi. Daripada sukun dikala wakaf. Ini kan asalnya apa? Sukun dikala wakaf. Iya kan? Iya tidak? Kan tasdid ini kan sukun. Nah, tapi ada yang membedakan kalau dia tasdid dengan sukun. Mereka mengatakan kalau tasdid lebih berat lagi. Keharusannya apa? Mereka mengharuskan untuk diam sejenak. Baru dipantulkan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tapi ini pendapat lemah. Ya. Wallahu ta'ala alam, yang lebih kuatnya ini dimasukkan kepada sebelumnya. Langsung jadi baca tanpa harus ditahan. Paham ini? Tapi jelas lebih diperkuat pantulannya. Namanya entah al-haqqo. Tidak perlu ditahan. Nah ini saya jelaskan karena antum pasti akan mendapatkan nantinya. Ada orang yang membagi qalqalah menjadi 3. Yang lebih kuatnya Allah Ta'ala hanya 2. Kubra dan sughra. Pahamnya itu? Nah, ini qalqalah. Kemudian yang terakhir tentang qalqalah. Ini sering terjadi. Ketika antum baca qalqalah, jangan sampai antum menghadirkan huruf yang baru. Lam yalid, lam yalid, bukan lide. Pantulkan. Paham ini? Paham itu? Baik, sekarang kita baca dari halaman 24. Afwan, saya punya cetakan lama, jadi beda halaman saja. Kalau antum dapati misalkan nanti beda latihan, antum angkat tangan, tegur. Karena memang dalam cetakan lama dan baru ini ada banyak perubahan.
Baik. Kita baca sama-sama. Coba lihat paling atas. Ako, ako. Ako, ako. Apo, apo. Apo, apo. Coba lihat yang di bawah. Ako, ako. Baik. Kalau ini langsung baca 3. Aqbala, uqabilu, iqbalun. Aqbala, uqabilu, iqbalun. Maqbalun, muqabilun, muqbalun. Pahamnya cara bacanya? Jadi antum baca dulu yang pertama. Ako. Baru ulang. Begitu masuk di kolom yang ini, antum baca 1 baris. Pahamnya ini? Taib. Mana mic-nya? Tidak ada? Oh ada. Saya baca. Mulai dari kita. Bismillah. Ako. Aqbala, uqabilu, iqbalun. Insyaallah. Maqbalun, muqabilun, muqabalun. Ato. Atoharo, utohiru, ituharun. Ya Allah. Afan. Nah itu yang saya bilang tadi. Apo. Kalau pantulan itu apo. Kalau antum atohara, ko. Ini huruf baru. Atohara huruf baru. Pantul kan? Apo. Jadi itu qalqalah sebenarnya. Kita kan sudah bilang. Kenapa bisa ada qalqalah? Karena terlalu kuat. Tertempelnya itu makhraj. Lidah di makhrajnya. Paham ini? Makanya saking kuatnya terpantul. Terpantul dia. Po di mana tempat keluarnya? Gigi seri atas. Pangkalnya seperti ini dengan ujung. Dia saking kuatnya tempelannya terpantul. Apo. Paham ini? Kalau haro, po, ini huruf baru. Maksudnya cukup dipantulkan. Haro, Paham ini? Coba ulang. Bismillah. Atoharo, utohiru, itoharun. Matoharun, mutohirun, mutoharun. Abdala, ubedilu, ibdalun. Mabedalun, mubedilun, mubedalun. Aja. Ajmala, ujemilu, ijmalun. Majmalun, mujemilun, mujemalun. Ada. Aderoka, uderiku, iderokun. Maderokun, muderikun, muderokun. Abeko. Panjang. Abeko. Batosha. Kalian satu-satu. Ajma'ina. Muqsitina. Wa qad kafaru. Mujerimuna. Muqtadiruna.
Mublisuna. Baik, Masya Allah. Barakallahu fi. Kata beliau di bawah. Azhiril qalqalata jayyida. Azhiril qalqalata jayyida. Azhir, perjelaslah. Al-qalqalah, qalqalahnya jayyidan, dengan baik. Kemudian berikutnya latihan baru lagi. Kita baca sama-sama. Aqa, aqa, ato. Bukan ato, 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 to. Ato. Ab, bukan aba, abi, abu, abu. Bukan, tidak bisa di. Kadang ada orang kolkola, dia buat huruf baru. Aje. Coba aje. Aje. Nah, di sini juga bisa nampak. Kadang ada orang jimnya masih ca. Ca. Nah, kalau disukun pasti nampak. Aje. 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 Yang benarnya aje. Ada. Ada. Baik. Nah, ini adalah latihan sama dengan sebelumnya. Untuk bersabar. Karena sampai terakhir ini latihan tentang qalqalah saja. Siapa lagi membaca? Ayo, kayaknya cuma antum. Satu-satu kotak saja. Ako, ato, ab, aj, ad, taqwa, matla'i, subhana, yaj'aluna, tudriku, muqtadirun, batanihi, abrasa, ijrami, hudana, ruziqu, atharu, abqa, tajharu, qadha, luqmanu, tut'imuna, abda, ajra, kidna, baqaliha, antagha, abawabu, yujzauna, mudakhala. Itu mudakhala belum lewat pembahasannya atau sudah? Itu baru diisyaratkan kan? Tidak apa-apa. Mudakhala di situ bisa dibaca mudakhala, bisa dibaca mudakhalan. Saya kira antum sudah tahu. Tidak apa-apa, antum baca mudakhalan, baca panjang juga, tidak masalah. Lanjut. Tuqsitu liyantagha abtara tujza adabara khalaqana khitabati iblisa tajri adraka taqaharu it'amun sabaqa mujrimina adnin yaqdi at'amahum
سبع رجزا عدنا اقترب مطلع عبقري زجرة أدخلوا. Taib, ada khilu. Sudah lewat ini pembahasannya ya, tentang alif yang berada setelah huruf mat ini, setelah waw. Nah, ini tidak dibaca. Maka tidak berpengaruh dengan panjangnya waw sebelumnya. Ya, karena alif di situ namanya alif fariqah. Sudah lewat ya? Hah? Alif fariqah. Jadi jangan dipanjangkan lebih daripada asalnya. Baik, berikutnya setelah beliau membawakan latihan tentang qalqalah, maka beliau bawakan lawannya. Gampang sebenarnya, gampang sekali. Supaya apa? Kita tahu bahwa tidak semua huruf di qalqalah. Tidak semua huruf di qalqalah. Makanya beliau bawakan lawannya. Baik, kita baca sama-sama langsung. Ata'at, 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 atraba, utri. Pelan-pelan. Afwan. Ini sama dengan sebelumnya ya. Sama dengan sebelumnya. Kita baca satu baris. Atraba, utribu, itrabun. Matrabun, mutribun, mutrabun. Baik. Man. Banyak di sana. Nah, itu dari supaya dekat. Jadi antum jangan baca qalqal ya. Ata'at, atrobat, utribu, itrabun. Matrabun, mutribun, mutrabun. Asa'as, asqala, asqala, uskilu, isqalun. Musqalun, muskilun, musqalun. Itu ulangin afan. Masqalun, muskilun, musqalun. Ahlama, uhlimu, ihlamun. Mahlamun, muhlimun, muhlamun. Akhraja, yuhriju. Antum terpengaruh sama tasrif kayaknya. Ukhruj, la takhruj. Akhraja, uhrizu, uhrihu. Ini ukhriju. Akhraja, uhrihu, ikhrajun. Oh, ini yang anu. Iya. Wallahu alam, ini salah cetak. Iya. Ini salah cetak. Ini jelas ya, karena masalahnya beliau bawakan ini kan secara wazan. Ini tiba-tiba datang kata baru. Dan saya belum tahu apakah ada kata asalnya khoroho. Saya belum pernah dengar. Khoroho. Antum ganti. Ukhriju. Jim. Baik. Lanjut. Akhraja, akhraja, ukhriju, ikhrajun. Makhrajun, mukhrijun, mukhrajun. Aznaba, uznibu, iznabun.
Madnabun, mudnibun, mudnabun. Aro. Arhama, urhimu, irhamun. Akan lewat nanti insyaallah taala pembahasan tentang ra. Ya, pembahasan tentang ra. Nah, ra ini huruf tebal tapi tidak di setiap keadaan dia tebal. Ya kan? Sama seperti di sini irhamun. Ini akan datang hukumnya insyaallah taala. Taib marhamun. Marhamun, murhimun, murhamun. Taib. Lanjut, siapa yang mau baca? Ini latihan sampai habis huruf hijaiyah selain qalqalah. Sabar, antum sabar. Nih. Saya tahu pasti sebagian dari antum ini mungkin berat sekali hatinya. Karena kenapa begini terus? Ini depan dulu, baru ke belakang. Ya, afwan ya, antum sabar. Saya tahu mungkin hampir semua dari antum mungkin sudah pernah belajar sebelumnya. Tapi bersabar saja. Nah, karena sebagaimana sabarnya antum, saya juga sabar tonji. Sesabar-sabarnya antum lebih sabar saya. Bayangkan nih. Tapi ingat firman Allah SWT terhadap Bani Israel. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka ada yang menjadi a'immah. A'immah di sini maknanya qudwah. Menjadi panutan, menjadi contoh, yahduna bi amrina. Ya, yang menunjukkan manusia kepada jalan-jalan kami. Paham ini? Antum mau jadi panutan? Pasti mi. Antum mau jadi orang terdepan? Pasti mi. Tapi hal itu tidak semerta-merta kita dapatkan. Ada syaratnya. Lamma sabaru. Tapi hal itu dia dapatkan kata Allah tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Nah ini Ibnul Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tatkala menafsirkan ayat ini, kata beliau, bis sabri wal yakin tunalu al-imamatu fid din. Hanya dengan kesabaran dan keyakinanlah seseorang akan memperoleh al-imamah, kudwah dalam agama. Antum kalau mau jadi kudwah, bersabar. Nah, bersabar. Ya, bagi yang belum belajar, alhamdulillah. Bagi yang sudah belajar, lebih alhamdulillah lagi. Antum bersabar tuh, anggap saja ini murojah. Anggap saja murojah. Baik, baca. Kenapa ada jaraknya di tengah? Jangan juga. Pelan-pelan saja. Jangan antum pisah. Jangan juga antum Iya, pelan-pelan. Santai saudaraku. Santai. Azra'a, uzri'u, izra'un. Izra'un. Insyaallah. Mazra'un, muzri'un, muzra'un. Masyaallah. Asfala, usfilu, isfalun. Masfalun, musfilun, musfalun. Ashrafa, ushrifu, ishrafun. Mashrafun, mushrifun, mushrafun.
Aslaha uslihu islahun. Maslahun muslihun muslahun. Ad'at adhaka udhiku idhakun. Madhakun mudhikun mudhakun. Adha'adh adlama udlimu idlamun. Madlamun mudlimun mudlamun. A'a a'a. Coba. A. Coba. A'a a'a a'a. A'a. Allah, pelan-pelan, santai. Coba. Atau saya membaca. Baik. Labas. Saya baca, antum ikut. Yang banyak salah di A. Ada yang A. Ada yang A. Ada yang A. Dua-dua ain atau dua-dua hamzah. Atau ain dulu baru hamzah. A. Iya. Sekali lagi. A. Lanjut. Adalah antum. A'dala u'dila i'dalun. Oh, u'dila situ ya. Taib. Terakhir masih ada di sebelah satu barisnya. Ini datang bukan cetakannya juga, guys. Ma'dalun mu'dilun mu'dalun. Taib, ganti pemain. Ayo. Aga'ag. Ulang sekali lagi. Aga'ag. Arsala ursilu irsalun. Marsalun mursilun mursalun. Af'ala uf'ilu if'alun. Maf'alun muf'ilun muf'alun. Aka'ak. Akrama ukrimu ikramun. Makramun mukrimun mukramun. Al albasa ulbisu ilbasun. Malbasun mulbisun mulbasun. Amkana umkinu imkanun. Mamkanun mumkinun mumkanun. Ahlaka uhliku ihlakun. Mahlakun muhlikun muhlakun. Baik, insyaallah jazakumullah khairan jami'an. Barakallahu fikum. Sekarang pembahasan baru. Sebenarnya beliau sisipkan di sini pembahasan tentang hamzah wasl. Ya, hamzah wasl.
Hamzah wasol ikhwas sekalian, sebagaimana yang ma'ruf, yang kita ketahui di ilmu nahwu, dia datang di mana biasanya? Di awal, di fi'il amr. Tapi itu urusannya nahwu. Sekarang urusan kita bagaimana cara baca hamzah wasol. Hamzah wasol namanya saja hamzah wasol. Hamzah yang didatangkan untuk wasol, untuk menyambung. Apa maksudnya? Gunanya ini dia untuk menyambung suatu kata yang tidak bisa dibaca. Makanya dinamakan hamzah wasol. Hamzah lil wasl. Untuk menyambung. Apa yang disambung tadi? Menyambung suatu kata yang tidak bisa dibaca. Apa itu? Kata yang diawali dengan sukun. Tidak bisa dibaca. Paham ini? Contoh misalkan kata afa. Kata afa. Ini dari kata afa ya'fu. Ketika kita mau ambil fi'il amarnya dari ya'fu, dihapus ya-nya dengan huruf terakhirnya kan? Iya kan? Sekarang atau disukun terakhirnya. Berarti jadi aufu. Aufu. Tidak bisa dibaca. Bisa tidak dibaca? Tidak bisa. Karena sukun pertamanya. Dari ya, fu. Hapus ya-nya. Terakhirnya. Menjadi aufu. Tidak bisa. Didatangkanlah hamzah wasal. Supaya bisa dibaca. Adapun harokatnya. Dia ikut kemana? Ainul kalimahnya. Pahamnya itu? Ainul kalimahnya. Atau kalau bahasa pemulanya, huruf ketiganya setelah hamzah. Hamzah wasol, huruf kedua, huruf ketiga. Kalau pada kata wa'fu, mana yang ketiga? Kata u'fu, mana yang ketiga? Fa-nya. Lantas bagaimana harokat hamzahnya? Kalau huruf ketiganya dhamma, maka hamzahnya apa? Dhamma. Kalau huruf ketiganya kasra atau fathah, maka hamzah wasolnya kasra. Paham ini? Itu hamzah wasol. Saya kira antum sudah paham. Sekarang hukum hamzah wasol, kata beliau, ketika dia berada di tengah, lihat gambarnya, wa'fu. Maka kata beliau, al-alifu la tuqra. Ini syahidnya. Tadi yang kita ceritakan itu cerita hamzah wasol. Tapi syahidnya bukan itu. Syahidnya ketika hamzah wasol berada di tengah dan huruf sebelumnya berharokat, maka hamzah wasol tidak dianggap lagi. Paham ini? Contoh pada kata wa'fu, anggaplah hamzah wasol ini atau waw tidak ada. Dibaca apa itu? U'fu. Saya gambarkan bagus supaya lebih jelas. Sekarang, tadi yang beliau contohkan itu, kata wa'fu. Ini, kata beliau, hamzah wasolnya tatkala berada di tengah, dia tidak dibaca. Langsung dimasukkan ke huruf setelahnya. Pertanyaannya kenapa? Ini kan tadi asalnya apa? Wa'fu. Hamzahnya yang diharokati dhamma. Kenapa? Karena kalau dia tidak diharokati tidak bisa dibaca. Sekarang datang miwaw. Sudah ada waw. Wa'fu. Wa'fu. Hamzah sudah tidak dipakai. Kenapa? Karena sudah ada yang menggantikan tugasnya. Siapa yang menggantikan tugasnya? Wow. Makanya tidak perlu lagi hamzah. Tidak dipakai mi. Sama kalau antum dorong mobil lagi mogok, kalau jalan mi mesinnya, tidak usah antum dorong. Namanya ini, sama ini. Hamzah wasol dipakai untuk
membantu ini kata aufu tadi supaya bisa dibaca. Maka ketika sudah ada huruf sebelumnya yang berharokat atau dia berada di tengah, tidak dibaca lagi. Namanya itu hamzah wasal. Nah ini kaidah tentang hamzah wasal. Selesai. Tinggal kita baca. Kita baca sama-sama. Wa'fu. Wa'fu. Waghfir. Waghfir. Antum perhatikan di situ ya. Kalau saya baca tanpa waw di sini, bagaimana cara bacanya? Ighfir. Baik. Warhamna. Warhamna. Kalau saya baca tanpa waw, irhamna. Baik. Maktasabat. Baik. Maktasabat. Maktasabat. Nah, di sini mungkin antum agak bingung lagi karena dua alifnya. Iya kan? Satu hamzah wasal, satu alif mad. Antum perhatikan di situ. Nah, kaidah di sini akan lewat insyaallah taala kalau bukan di kitab ini di kitab berikutnya tentang mad. Hukum mad ketika ada sukun setelahnya. Ketika ada sukun setelahnya, maka mad hilang. Mad ketika ada sukun setelahnya, hilang madnya. Sama seperti ini, maktasabat, langsung. Paham ini? Antum jangan panjangkan, maktasabat, maktasabat, khata. Kaidahnya mad ketika bertemu dengan sukun setelahnya, maka madnya dihilangkan. Nanti di kitab berikutnya akan dikecualikan. Akan dikecualikan. Seperti contoh, waladdallin. Itu kalau bertemu dengan tasdid. Tapi itu nanti. Yang antum harus tahu sekarang, mad kalau ketemu dengan sukun setelahnya, hilang madnya. Maka pada contoh ini, ma iktasabu ketika disambung menjadi apa? Maktasabu. Langsung. Hilang madnya. Sekali lagi. Maktasabu. Maktasabat. Baik. Siapa tadi mau baca? Syahwah. Sudah pegang mic. Nampaknya. Bismillah saudaraku. Wa'fu. Wa'fu. Waghfir. Waghfir. Warhamna. Warhamna. Maktasabat. Maktasabat. Ya Maryamu qanuti. Wasjudi warka'i. Wasta'inu. Wada'u man istata'tum. Am yakuluna iftarahu. Qalu fad'u. Waktub lana fi hadhihi. La tuti'hu wasjud waqtarib. Wa kulu washrabu. Wa idza qila lahum usjudu amanurka'u wasjudu wa'budu. Ya qaumi dhkuru wadhkuru ma fihi wasbir nafsaka
فارتقبهم واصطبر فاعبده واصطبر لعبادته فاصبر على ما يقولون قلنا اهبطوا منها جميعا لا مقام لكم فارجعوا فلذلك فادع واستقم آمنوا اذكروا. Taib. Sampai di sini insyaallah ta'ala kita cukupkan. Setelahnya itu tinggal latihan saja tentang apa yang berlalu dari pembahasan. Dan insyaallah ta'ala besok kita selesaikan. Dan pekan depan kita sudah masuk ke dalam jilid yang keempat. Di jilid yang keempat ini sudah banyak hukum-hukum. Tentang hukum idgham, tentang hukum ikhfa, tentang hukum idhar. Dan insyaallah kalau sudah masuk di jilid yang keempat, itu tidak lama lagi kita masuk ke jilid yang kelima. Dan jilid yang kelima itu sudah membahas tentang hukum-hukum yang jarang. Ya, di awalnya beliau akan membahas tentang hukum-hukum mat yang tersisa dari mat. Kemudian dan di akhirnya beliau akan membahas tentang hukum-hukum yang jarang. Seperti bacaan imalah, ya, seperti bacaan ishmam, ar-rum, dan akan lewat insyaallah ta'ala. Naktafi bihadza al-qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' liman yuhibbuhu wa yarda wa yu'tina al-afiyata was-salamah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih walhamdulillahi rabbil alamin.